Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan, tetapi kita terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas seluruh kebaikan-Mu dalam hidup kami di sepanjang satu malam yang Tuhan berikan untuk kami pakai beristirahat. Dan pagi hari ini Tuhan bangunkan kami, memberikan napas kehidupan, sehingga pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Karena itu berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 tertulis di kitab Wahyu pasal 3 ayat 3, demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarin di Minggu 22 November kita sudah masuk kepada ujung tahun Parkuriam, dan kita sudah mendengar nama-nama orang yang meninggal pada satu tahun ini. Karena itu apa yang mau kita lihat melalui kehidupan di tengah-tengah hidup kita, bukan berarti kita mau melihat kesedihan atau mengingat-ingat kesedihan daripada saudara-saudara kita, keluarga, atau mungkin kerabat-kerabat kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Firman Tuhan pagi hari ini memberikan kepada kita satu tujuan, seperti surat ini yang ditujukan kepada jemaat Sardis, supaya setiap orang yang menerima, supaya setiap orang yang mendengar, dan setiap orang yang menuruti firman dapat bertobat. Ada sayur lagu yang mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ketika menerima dan mendengar dan menuruti firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, bagaimana firman Tuhan itu hidup di dalam hati kita. Apakah kita hanya mendengar tetapi tidak melakukan, seperti yang dinyatakan oleh kitab Wahyu pada saat ini? Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar. Menerima dan mendengar. Menerima dan mendengar firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi setiap orang yang mendengar dan menerima firman Tuhan, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup di dalam firman Tuhan akan dimampukan untuk dapat melihat kehidupan yang bertahan, melihat kehidupan yang mapan di tengah-tengah kehidupannya, karena firman Tuhan ada di setiap langkah kita. Firman Tuhan itu ada di setiap pertumbuhan iman kita, pribadi lepas pribadi. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan sampai mati, maka akan menerima mahkota kehidupan.
Itulah indahnya kehidupan orang Kristen pada saat ini. Ketika kita boleh menerima mahkota kehidupan karena kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita sudah menerima firman Tuhan itu menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita merindukan hadiah kemenangan yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika firman Tuhan berkuasa memperbaharui hati dan pikiran kita. Itu yang dinyatakan dalam ayat hari ini, supaya ketika kita menerima dan mendengar firman Tuhan, maka kita harus menuruti, ada pertobatan yang mau kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti yang digambarkan dalam kitab Wahyu, mengingatkan kita supaya kita tetap setia di dalam kehidupan terang. Kitab Wahyu ini bercerita tentang kehidupan terang yang melihat kedatangan Tuhan seperti pencuri. Tidak tahu kapan datangnya. Tidak tahu kapan akan datang hari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu bersiaplah melakukan firman Tuhan. Bersiaplah untuk menerima firman Tuhan. Bersiaplah untuk mendengar firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Menanti dengan setia di dalam firman Tuhan akan kedatangannya. Disitulah kita bisa melihat seperti datangnya Tuhan memberikan kepada kita kehidupan. Seperti datangnya pencuri atau seperti datangnya malapetaka yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi ketika kita sudah menerima dan mendengar firman Tuhan, maka di situ ada pertobatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kehidupan yang kita hadapi pada saat ini, kita diingatkan supaya kita boleh berjalan di tengah-tengah hari-hari yang Tuhan berikan. Seperti kitab Wahyu ini yang mengingatkan kita supaya kita tetap setia di dalam kehidupan terang. Karena pertobatan itu setiap hari diserukan Tuhan kepada kita. Diserukan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Setiap hari pertobatan itu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Gambaran yang mau kita terima jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu kedatangan Tuhan seperti pencuri yang kita tidak tahu kapan dan bagaimana kedatangannya di tengah-tengah iman kita. Kita boleh menanti itu di tengah-tengah kehidupan kita supaya kita boleh bertobat. Jika kita tidak berjaga-jaga, maka kita boleh menyatakan di tengah-tengah hidup kita melalui iman supaya kita boleh berjaga-jaga atas kasih setia Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita ingat bahwa pertobatan itu adalah tujuan kita untuk menerima kehidupan yang kekal. Karena kita tidak berharap hanya di dunia ini, tetapi kita juga berharap akan datangnya Tuhan untuk memberikan kepada kita satu jaminan kehidupan. Supaya kita diajak untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga di tengah-tengah kehidupan kita. Berjaga-jaga di setiap aktivitas yang kita kerjakan. Karena kita adalah orang-orang yang mau melakukan pertobatan itu. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita imani firman Tuhan. Kita menerima firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan. Supaya kita boleh menuruti bahwa pertobatan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Seperti yang disuarakan oleh kitab Wahyu pada saat ini. Kita diingatkan supaya kita setia untuk mendengar firman Tuhan. Dan hidup di dalam terang Tuhan. Karena itu marilah kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah hidup kita, supaya kita boleh mengetahui bahwa setiap saat kita bersiap-siap, berjaga-jaga di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa.
kasih ya Bapa di surga, untuk pagi hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami boleh menerima dan mendengar firman-Mu. Dan di situ Engkau ingatkan kami supaya kami boleh berjaga-jaga. Kami diajak Tuhan untuk selalu bertobat di tengah-tengah kehidupan kami ini. Kau berkatilah kami Tuhan, supaya hidup kami boleh sempurna di dalam kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di sepanjang satu hari ini, supaya mereka bersuka cita di tengah-tengah kehidupan mereka. Kau berkatilah ya Bapa di surga seluruh hidup kami. Kau berkati setiap orang-orang yang menderita. Engkau memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit. Kau berkati bangsa dan negara kami. Kau lindungilah kami Tuhan, supaya kami boleh berjaga-jaga di tengah-tengah kehidupan kami bersama iman kami yang Tuhan berikan untuk kami lakukan melalui hidup kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami boleh mengingat bahwa kasih Tuhan di tengah-tengah hidup kami akan kami rasakan, karena Tuhan sudah mengingatkan kami untuk berjaga-jaga di dalam iman. Karena itu Kau berkatilah kami Bapa. Terima kasih Engkau ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami